Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari PT Lion Wings Kodomo akan mempresentasikan marketing plan kami. Sebelum masuk pada materi, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Don Bosco Silvesterta, lalu ada teman saya Muhammad Ali Fahli, dan teman saya Topan Gali Pamungkas. Yang pertama, kita akan masuk pada company profile. Oke, pada company profile kita bisa lihat bahwa Kodomo didirikan pada tahun 1989 di bawah perusahaan asal Jepang dan Indonesia. Perusahaan asal Indonesia yaitu PT Lion Wings dan perusahaan asal Jepang yaitu Lion. Kodomo mempunyai visi meningkatkan taraf hidup anak-anak dan bayi di seluruh Indonesia melalui produk-produknya yang berkualitas. Dan dengan misi mengutamakan pelanggan dengan inovasi produk, lalu meningkatkan hubungan pelanggan melalui media yang kami punya, terutama media promosi. Lalu kami juga berkomitmen dalam pengembangan sumber daya manusia. Kami mempunyai tujuan yaitu mengembangkan kualitas produk yang baik dan selalu konsisten. Kami juga berinovasi produk selalu, lalu kami juga mengedepankan produktivitas mesin, dan yang terakhir yaitu kepuasan pelanggan. Secara ruang lingkup Kodomo telah tersebar di seluruh dunia, dengan kita lihat bahwa benua Asia sebagai market terbesar dari Kodomo sendiri. Oke, selanjutnya kami akan membahas mengenai segmenting, targeting, dan positioning. Secara segmentasi pasar kita bisa lihat bahwa Kodomo secara demografi Kodomo menargetkan anak-anak kecil dan ibu-ibu yang baru mempunyai bayi. Secara geografi kita bisa lihat Kodomo telah tersebar di seluruh Indonesia. Secara behavior atau sifat Kodomo menargetkan anak-anak, di mana kita tahu sifat anak-anak yaitu bersenang-senang, hujan-hujanan, bermain kotor. Secara psikografis, karena anak-anak berarti kita bisa lihat bahwa Kodomo menargetkan anak-anak umur 4-13 tahun yang mempunyai kemampuan daya beli tinggi, lalu ibu-ibu 25-35 tahun. Targeting, Kodomo menggunakan dua targeting yaitu single segment dan market specialization. Di mana market specialization yaitu melayani berbagai kebutuhan market tertentu, lalu single segment concentration yaitu Kodomo fokus pada satu market. Lalu secara positioning kita bisa lihat bahwa Kodomo berada pada low price dan higher price, dan ada beberapa produk Kodomo yang menurut kami berada di low quality. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Topan Gali Pamungkas. Oke, untuk customer analysis sendiri akan dilanjutkan oleh saya. Untuk buyer persona sendiri, kami meng-hire anak kecil laki-laki berusia 7 tahun yang bernama Topan Pamungkas dengan hobi main bola, hujan-hujanan, main layangan, dan kegiatan outdoor lainnya yang memiliki tujuan bersenang-senang tapi dengan tampil wangi dan bersih seperti diperlukan kayak sekolah, acara, dan kegiatan besar lainnya. Untuk common object dari customer sendiri, yang pertama itu membeli barang di supermarket tidak memecahkan pertanyaan mereka. Mereka hanya menjawab semua produk sama. Semua produk memiliki jenis dan fungsi yang sama. Hal itu menyebabkan rasa bimbang dalam pemilihan produk. Untuk challenge-nya sendiri bagi customer adalah yang pertama, susah membedakan produk yang dibeli, dan yang kedua ingin membeli perlengkapan mandi tapi harus mengikuti keinginan orang tua. Untuk brand persona sendiri, untuk sincerity personanya itu kayak asli, keluarga, ramah, baik hati, hangat gitu. Untuk exciting personanya, Kodomo itu muda, riang, berpetualang, bersemangat, bergairah. Untuk kompetensinya sendiri, Kodomo itu berprestasi, seorang pemimpin, sukses, dan berpengaruh gitu untuk personanya sendiri. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Ali Fahli. Selanjutnya ada kompetitor analisis. Boleh di next. Analisis sendirinya Kodomo memakai marketing mix for kompetitor. Yang pertama ada produk dari Kodomo sendiri, yaitu ada Kodomo Baby dan Kodomo Kids. Dari Unilever produknya ada Lifebuoy, Swizzle, Citadel Kids, dan Pepsodent Kids. Dari Temposcan produknya ada My Baby dan Pure Baby. Dari PG Cushions produknya ada Cushions Baby, dan yang terakhir dari Johnson & Johnson produknya ada Johnson. Lalu yang kedua ada price. Untuk harga produk Kodomo sendiri, dari segi harga yang paling murah ada di
Rp2.500.000 dan harga yang paling mahal sekitar Rp35.000. Untuk pesaingnya sendiri, dari harga yang paling murah ada di produk Easy Cushions dan Johnson & Johnson dengan masing-masing harga Rp4.000. Dan untuk harga yang paling mahal ada di produk Johnson & Johnson dengan harga sekitar Rp180.000. Lalu yang ketiga ada Flash. Untuk tempatnya sendiri, Kodomo dan para pesaingnya produknya tersebar di seluruh daerah yang ada di Indonesia, termasuk kantor pusatnya masing-masing yang berada di daerah Jakarta dan Tangerang. Lalu yang keempat ada promotion. Untuk promosi sendiri, Kodomo dan para pesaingnya yaitu Unilever, Temposcan, Easy Cushions, dan Johnson & Johnson, mereka melakukan promosi yang pertama melalui penggunaan sosial media seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Lalu yang kedua, penjualan lewat e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu yang ketiga, melalui media TV, channel, dan artis. Boleh di next. Selanjutnya ada TOWS dari Kodomo. Saya akan menjelaskan tentang matrik SWOT dari Kodomo itu sendiri. Yang pertama ada strength. Strength-nya itu modal yang cukup, memiliki kemampuan teknologi dalam ramuan kimia, mitra yang strategis, pemahaman terhadap pasar Indonesia, menguasai industri hulu alkyl benzene atau yang biasa kita sebut bahan baku deterjen, harga yang lebih murah, suasana kekeluargaan, memiliki banyak anak perusahaan yang dijalankan secara independen, memiliki banyak sektor bisnis, dan yang terakhir adalah biaya produksi lebih kecil. Lalu yang kedua ada weakness. Untuk weakness-nya sendiri yaitu kurang fokus terhadap followers dan kurangnya inovasi terhadap produknya. Cenderung memilih bersaing dengan para pesaing. Lalu yang ketiga ada opportunity, yaitu ekspor permintaan pasar domestik, diversifikasi sektor bisnis, dan kemajuan teknologi networking. Yang keempat ada trade, pesaing utamanya globalisasi, kemungkinan resesi, dan peningkatan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada strategi. Yang pertama ada strategi SO, yaitu menjalin kerjasama dengan perusahaan Jepang Lion Corporation untuk memantapkan posisi pasar, mengembangkan industri hulu dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, memperluas pasar luar negeri dengan membina hubungan baik dengan negara lain melalui network atau jaringan informasi, distribusi maupun relasi yang akan atau sudah dibina. Lalu yang kedua ada strategi ST, yaitu menentukan strategi bersaing yang tepat dalam upaya menghadapi pesaing utama, mengawasi jalannya anak perusahaan yang telah bergerak secara independen agar tidak mudah goncang ketika resesi. Lalu yang ketiga ada strategi WO, yaitu jeli dalam memilih bidang industri yang akan atau sudah dikembangkan, memahami kebutuhan pasar konsumen. Lalu yang keempat ada strategi WT, yaitu lebih fokus pada bisnis utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Don Bosco. Oke, terima kasih kesempatannya Muhammad Ali Fahli. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai new strategi. Di new strategi ini kita akan product development, kita juga akan berubah sedikit positioning kami. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai segmentasi, targeting, dan positioning kami sendiri. Berdasarkan segmentasi, kami masih tetap sama. Segmentasi Kodomo adalah anak-anak usia 4-13 tahun secara fisik, dan juga ibu-ibu juga, dan marketnya tetap seluruh Indonesia. Lalu secara targeting juga masih sama, kami menggunakan dua targeting, yaitu market specialization dan single segment concentration, di mana market specialization yaitu melayani berbagai kebutuhan market tertentu, dan single segment concentration yaitu Kodomo fokus pada satu market. Secara positioning, kami mau merubah persepsi masyarakat mengenai Kodomo, bahwa Kodomo itu berada pada kelas low price dengan high quality. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan pada product development. Di sini product development yang kami ingin kembangkan yaitu Kodomo Baby Sampo Orange. Di sini masuk pada bagian mix 4P. Seperti kita lihat desainnya, tutup botolnya, desainnya standar. Kita menggunakan gambar ibu-ibu sebagai ibu dan anak sebagai target pasar Kodomo. Lalu ada nama brand sendiri yaitu Kodomo Shampoo. Dari desainnya kita buat lebih standar dan tidak terlalu berwarna seperti produk Kodomo lainnya. Selanjutnya.
Oke, dari faktor mix 4P lainnya, dari promosi kami ingin memperbanyak promosi dan memanfaatkan seluruh media promosi yang kami punya, terutama kami ingin pada media promosi media sosial, lalu kami juga akan menggunakan TV atau media publik sebagai sarana promosi kami, dan juga kami akan menggunakan internet seperti Google Ads. Lalu kami juga akan memperbanyak distribusi produk ini terutama pada Place, karena kita tahu bahwa produk Kodomo telah tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu kita ingin memperbanyak distribusi produk. Kita mau bahwa produk Kodomo, terutama produk development yang kami baru buat ini, ada di setiap swalayan-swalayan yang ada di Indonesia, usaha-usaha UMKM kecil di Indonesia. Lalu dari harga produk sendiri kita menargetkan dari harga 3.000 sampai 35.000. Ini harga standar yang biasa dimiliki oleh Kodomo, di mana kalau kita bisa bilang bahwa harga 3.000 itu untuk botol yang paling kecil, untuk botol sampo yang paling kecil, lalu 35.000 itu untuk botol yang paling besar. Selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan penulisan dalam presentasi kami. Saya Don Bosco Silvesterta, lalu ada teman saya Topan Gali Pamungkas, lalu ada teman saya juga Ali Fahli. Kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih banyak.